Pas lagi nyikatin, nah di situ kan ada kolam renang itu kan ada inlet. Inlet itu yang buat sirkulasi air, buat nyembur. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Nah di inlet ketiga itu pas nyembur itu keluar cairan warna merah, Pak. Pas pompa keempat saya mau bongkar, bunyi lagi suara kuping sebelah kanan dekat samping balancing tank. Bunyi lagi suara matiin. Pas ngeliat langsung saya diketawain. Bayang bro. Kabur saya langsung buru-buru. Klip pencet buru-buru. Ayo dong lip nyala. Udah deh saya langsung ke ini aja deh. Ke apa? Pintu darurat. Kan cuma naik 1 lantai doang, ke lantai 14. Buru-buru saya naik ke lantai 14 tuh. Naik ketemu lagi ya mas security. Kenapa lagi lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kejadian mistis yang dialami oleh narasumber kita pada malam hari ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Bang Fadli. Iya Pak. Ya Bang Fadli. Bang Fadli dari mana sih ini? Saya dari Mangga Besar Pak. Mangga Besar. Mangga Besar berapa? Mangga Besar 4. Oh, Di Mangga Besar 4. depan Lokasari. Oh iya. Saya ada keluarga di situ di Mangga Besar 9. Situ iya. deket ya, nggak jauh-jauh amat ya. Gang Lausupan. Iya. Oke, Bang Fadli. Jadi di sini Bang Fadli punya kisah mistis ya. Iya. Nah itu bisa di-spill ke penonton sedikit aja dulu Bang Fadli yang mau diceritain ini nanti seperti apa tuh? Jadi ceritanya ini tahun 2013 Bang. Tahun 2013 saya bekerja di salah satu hotel ternama di Jaya Jakarta. Jadi hotelnya ini saya kerja jadi teknisi kolam renang. Teknisi kolam renang itu biasanya vakum kolam renang Bang. Ada kejadian aneh di lantai 13 ini, adanya di ruang mesin. Jadi saya kejadian horor di balancing tanknya ada suara ketok-ketok. Terus saya juga dengar suara ngegerung dari handset saya. Disimpan dulu kalau gitu Bang Fadli ceritanya, kita lanjut setelah ini ya. Tapi sebelum Fadli menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan. Nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Fadli, santai aja bawain ceritanya, Bang Fadli ya, jangan jangan terburu-buru. Pokoknya biar ceritanya Bang Fadli ini bisa dinikmati oleh penonton juga di rumah, ya. Oke, udah siap buat cerita, Bang Fadli? Bismillah, siap. Bismillah ya. Oke, silahkan Bang Fadli. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fadli Indrawan. Saya mau bercerita tentang diri saya di tahun 2000, kisah saya di tahun 2013. Tahun 2013 saya bekerja di salah satu hotel ternama di daerah Jakarta. Sebelum saya cerita perjalanan saya nyampe ada di kisah mistis saya mau cerita dulu tentang saya dulu kerja. Jadi saya dulunya kerja di apartemen di daerah Jakarta juga sebelum saya masuk ke hotel. Jadi saya masuk ke apartemen, saya dulu bekerja di kolam renang ada 6 orang.
salah satunya saya jadi leadernya. Di kolam renang itu nggak pernah ada masalah apapun. Saya tetap jalanin makum kolam renang, nyikatin, bagiin obat di kolam renang. Nah, setelah ada masalah di salah satu hotel ternama itu, saya dipanggil sama supervisor saya buat ngebantu ngebersihin di kolam renang itu. Jadi saya masuk di kolam renang di daerah Jakarta lah. Pas di daerah Jakarta, nah sebelum saya masuk, saya kan datang dulu nih. Ini saya jelasin. Jadi di sana hotel ada 28 lantai. Di lantai 14 itu kolam renangnya. Kolam renang lantai 14, terus di kolam lantai 14 itu ada air mancur zigzag, ada 8 zigzagan air mancur. Di ujung sebelah kanan ada satu ruangan. Ruangan itu dijadiin buat tempat istirahat cleaning service, tukang kebun, sama saya tukang kolam renang. Nah, saya bekerja di situ 2 shift, ada 2 orang. Ada yang masuk malam, sama ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang. Yang masuk siang itu sebenarnya biasa aja kerjaannya. Pas saya datang ke situ juga masuk bagian siang, saya dijelasin sama engineering. Ini ruang mesin kalian di lantai 13. Masuk ruang mesin, ini mesin pompanya, ini balancing tanknya, ini filternya. Ini nanti kalau buat ngerjain ada di sini semua barang-barangnya. Ini ke lantai 14. Ini kolam renangnya seperti ini, lebarnya seperti ini. Ini ada mesin vakumnya, kita ke tempat mesin vakum yuk, diantarin lah sama nih engineering ke mesin vakum. Pas masuk dalam ruangan itu banyak tuh kayak ada karung-karung tukang kebun bekas kerja, terus sama cleaning service bekas sapu-sapu, terus sama alat-alat trigen yang bekas saya kolam renang. Dijelasin dulu saya jalur-jalur masuk ke dalam setiap hotel itu. Jadi saya masuk juga ke basement 2. Basement 2 itu tempat karyawan kalau istirahat. Jadi makan di istirahat di situ kayak prasmanan, Pak. Jadi kita bisa nyendok sendiri makan kalau istirahat. Udah, terus di basementnya lagi keluar tempat ruang security, pas di lobby itu ada air mancur juga. Itu air mancur tempat yang biasa saya beresin kolam renang juga. Salah satunya air mancur juga. Itu tanggung jawab saya buat bersihin. Masuk siang tuh nggak pernah ada kejadian apa-apa. Mau saya bersihin kolam renang, mau saya ke ruang mesin bersihin pompa, ke ruang mesin pun nggak ada masalah. Yang ada masalah itu pas di bagian malamnya, Pak. Masuk di bagian malam baru ada kejadian-kejadian yang aneh. Pas saya jalanin nih, masuk malam nih, gantian nih. Nah, teman saya yang masuk pagi nggak kenapa-napa, dia juga biasa aja. Cuman pas malam jam 10 kita serah terima. Nih Dli, nanti tugas lu bagian nih naburin ACL buat ngejernin kolam. ACL, kapborit, terus sama PAC karena kita mau bom tuh air biar jadi bening lagi karena airnya udah mau jadi hijau. Jadi kita bersihin dulu semua kolam renangnya, dibom lah. Turun ke ruang mesin, saya sendiri matiin mesinnya dulu, tunggu kolamnya aja. Bener-bener nggak jadilah kolamnya, nggak jadi sirkulasi. Naburin obat biasa seperti biasa. Udah tuh saya istirahat lah sekitar jam 12 karena jam makan malam juga di bawah jam 12 malam. Makan santai. Masuk di jam 1 saya naik lagi ke atas ke kolam renang. Saya ngecek kolam renangnya udah mulai buih-buih bekas obat. Jadi pas udah kelihatan hijau ngendep, saya vakum dulu. Namanya vakum buang, Pak. Ada di filternya. Jadi saya buka filter vakum buang. Jadi buangnya langsung kesampit. Vakum sekitar 2 jaman lah. 2 jam vakum udah kelar. Udah mau bening lagi airnya, saya bawa ke ruang mesin. Ke ruang mesin saya nyalain mesin lagi biar sirkulasi jalan.
Itu masuk hari pertama saya biasa aja, nggak nemuin yang aneh-aneh. Karena masuk hari ke situ, masuknya hari Senin. Itu hari Senin nggak ada masalah apapun. Udah seperti biasa saya pulang ke rumah. Tapi pas pulang ke rumah, pas nyampe rumah kan saya masuk, pulangnya kan jam 6 sore, jam 6 pagi, Mam. Jam 6 pagi. Pas jam 6 pagi nyampe rumah, ibu saya yang ngomong, Lih, lu dari mana? Dari kerja, Bu, baru pulang. Sebelum lu masuk, di belakang lu siapa? Ibu saya sendiri yang ngomong, di belakang lu siapa? Udah saya ngomong gini, nggak tahu, Bu, tadi cuman kerja, nggak tahu ada apa-apa. Oh ya udah, lu ambil rudu gih. Ya udah saya seperti biasa ambil rudu, masuk dalam. Ibu nggak ngomong apa-apa, cuma bilang, oh ya udahlah. Udah saya masuk, istirahat, tidur, bangun siang, seperti biasa nanya teman juga tuh kolam udah aman apa belum. Lih, masih agak kurang bagus nih kolam renangnya. Udah dikomplain nih sama pihak manajemen. Ini gimana? Nih kita mau kerja berdua gak malam-malam? Jangan deh, udah. Lu mah capek kan dari siang juga udah ngerjain kolam. Biar gua aja sendiri deh lagi yang sono. Lu yakin lo? Iya. Nah, pas masuk di hari Selasanya, saya masuk di kolam renang. Masuk ke hotel itu. Pas masuk, security, yang komandan security ngomong, yang baru masuk lagi nih. Kemarin-kemarin dia nggak ada nih komandannya. Bro, masuk malam, Pak. Oh, sebut aja namanya Pak Dani ya. Pak Dani ini komandan di situ. Pak Dani dia ngomong, lu masuk malam dulu. Masuk malam, Pak. Iya udah, saran gua mah jangan lewat dari jam 12 malam ya. Emang ada apa-apa lewat jam 12 malam? Enggak ada apa-apa. Udah, lu seperti biasa. Tak gue ceritain, lu resign lagi. Security langsung ngomong kayak gitu, Pak. Lu resign lagi. Dari sepanjang dia ngomong itu sambil jalan, saya kebayang-bayang tuh, Pak. Jalan nih maksudnya security apa? Ngomong kayak begini. Emang sih kemarin ada masalah lah. Maksudnya kolam berenangnya yang bermasalah ini, tapi nggak pernah kejadian yang diomongin namanya security. Udahlah seperti biasa deh. Masuk naik kan lantai 14, ketemu mas security lagi yang jaga di lantai 14 itu. Masuk malam lagi, Bro. Iya, Pak, masuk malam. Ini mau makum dulu nih. Iya, mau makum, Pak. Ya udah lu tulis dulu nih di sini. Tulis ini jam masuk kerja. Ada jamnya kan. Tulis di security-nya di lantai 14, bukan di basement. Kalau di basement khusus karyawan yang lain. Jadi kalau kolam renang itu ada security lagi di lantai 14 buat nyatet kehadiran kita masuk. Begitu kita masuk, di absen, udah. Lu mau langsung action apa nanti aja? Langsung aja, Pak. Nih kolam gue udah agak butek juga sih. Ya udah. Dia ngomong, kalau di jam 12 jangan ke ruang mesin ya. Nah, saya bingung dong. Ini udah 2 kali nih security ngomong kayak begini. Kalau di jam 12 jangan ke ruang mesin. Karena yang sebelum-sebelumnya kemarin pas saya ada masalah itu belum nyampe jam 12, saya masuk ke ruang mesin. Karena saya nungguin kolam di atas makum apa segala macam, nggak ada masalah. Pas mau naik ke atas ke ruang mesin, saya biasa nih seperti biasa makum dulu deh, bawa alat vakuman, ujung, makum seperti biasa. Udah 2 jam lah kayak biasa makum. Karena ada kolam dewasa sama kolam anak kecil juga. Tapi kolamnya nyambung. Airnya nyambung, cuman ada jikjakan batu doang buat yang anak kecil sama dewasa. Udah makum seperti biasa, udah dong saya mau ke ruang mesin karena bawa obat. Jadi kalau naburan di kolam, bau uap kaporitnya berasa. Tapi kalau masukin ke balancing tank, ke pompa, itu jalur sirkulasinya jalan. Bau-bau kaporitnya jadi hilang, jadi airnya tetap bening. Masuk jam 2 malam ke ruang mesin di lantai 13. Jadi saya cerita dulu, di lantai 13 itu satu ruangan lantai 13 itu kan gedung. Satu gedung itu 28 gedung lantai hotel itu kan gede, Pak. Jadi satu gedung itu yang lantai 13 itu kan luas tuh. Itu kosong, nggak ada orang sama sekali. Lantai 13-nya itu. Lantai 13-nya itu. Kan setiap gedung manapun nggak pernah ada tuh yang namanya lantai 13. Iya. Itu
ada yang mitosnya seperti inilah, mitosnya seperti itulah. Tapi ya kita namanya kerja, ya udah jalanin aja. Pas mau masuk ke lift, buka lift pintu lantai 13, itu kan ruangannya kosong melompong, jadi kayak bekas bangunan terbengkalai. Ada kasok-kasok berantakan, ada semen, ada pasir, ubin-ubin yang bercak-bercak yang udah nggak pernah dipakai. Jadi saya masuk ke ruang mesinnya saya nih, lurus, terus ke kiri lagi, letter U. Udah masuk letter U, itu baru ruang mesin saya. Saya mencet nih. Jadi pas mau masuk ke ruang mesin, tuh bulu semuanya badan saya pada merinding semua. Aduh, tak tahan nih. Udah, kalau kata orang kan kalau badan kita yang ngerasa kayak gini pasti ada yang aneh-aneh lah. Cuman karena nih kalau nggak disegera diginiin, ini bakalan nambah masalah paginya. Lebih parah nanti saya diomelin sama manajemen. Udah masuk aja dah, bismillah deh. Nyalain lampu. Lampunya itu lampu ruang mesin itu lampu kayak lampu ayam, lampu kuning, lampu redup, Pak. Nah, di sebelah kirinya itu ada panel yang buat listrik di hotel itulah. Nah, jadi satu ruangan itu lantai 13 nggak ada yang berani, security, engineering, mau cleaning service. Ke ruangan itu nggak ada yang pernah berani. Dia beraninya kalau malam doang. Kalaupun ada masalah trouble di ruangan itu dia bisa 5-4 orang yang bakalan ke situ buat ngecek ke ruangan itu. Sendiri pun dia nggak pernah berani. Singkat cerita, saya masuk ke dalam, ke ruang mesin saya zigzag, Pak. Ada tangga lagi 1, 2, 3. Jadi kayak ada dakan. Oke. Nah, pas masuk situ, pompa ada 1, 2, 3, 4 pompa saya. Di sebelah kanan dikit nih, maju sekitar 10 meter, 10 meteran, baru tuh filter ada 5 filter buat nyaring kotoran yang ada di kolam renang. Di sebelah kanan saya ada balancing tank. Balancing tank itu penampungan air. Kalau di perumahan bahasanya toren. Nah, yang ada masalah di toren ini nih, Pak. Pas saya masuk ke dalam ke ruang mesin, naik zigzag, buka pompa seperti biasa. Pompa itu saya buka, biasanya ada kotoran kayak daun, kayak rambut orang lah yang udah rontok. Kadang suka dapat mainan karena kesedot sama kolam renang. Ada tuh mainan kecil lah. Udah saya buka, saya masukin lagi, saya tutup. Balancing tank biasanya saya ngeceknya pakai ketokan, Pak. Balancing tank kalau bunyi dung kan kosong. Kalau bunyinya kan berarti ngisi, Pak. Saya ngetes nih, bunyi dung 3 kali. Saya demin, dari belakang ada yang bunyi lagi dung dibales, Pak. Dari situ saya langsung mikir, astagfirullahaladzim, ini ada apaan ya? Ini ada masalah apa? Ini ada yang ngerjain kayaknya nih. Saya memang mikir positif dulu dah. Ada yang ngerjain kayaknya nih, engineering nih kayaknya di belakang. Kita teriak dong, Bang, engineering, lu di belakang, Bang. Lu jangan ganggu gua dong, gua kerja sendiri nih. Nggak ada yang nyaut, Pak, di situ. Saya buka handphone, saya center. Karena di belakang itu agak gelap, Pak. Karena di belakang itu pojok, dia balancing tanknya panjang. Sekitar 15 meter. Nah, pas saya nyamperin, saya center, belakang nggak ada orang sama sekali. Di situ makin parah. Hawanya makin mencengkam lah, bahasa saya. Udah nggak sanggup, buru-buru deh. Saya mau naik mau balik lagi ke atas lantai 14. Begitu saya naik lantai 14, istirahatlah di ruangan istirahat saya yang kayak jogging track itu, Pak, yang tadi saya jelasin. Ada ruangan engineering, cleaning service, tukang kebun, nama saya bertiga. Kan kalau malam kalau ini nggak ada tuh engineering cleaning service, tukang kebun, nggak ada yang kerja malam. Yang kerja malam cuma saya doang sama security. Engineering pun ada cuma 1, ya paling ngontrol di CCTV sama panel dia doang, di ruangan dia khusus sendiri. Saya istirahat di situ. Pas istirahat, saya jam 2:30 kalau nggak salah, jam 3 itu. Jam 3 saya istirahat di ruangan itu. Istirahat, rebahan.
pas rebahan, sekitar 20 menit lah baru rebahan. Pas mata melek, badan saya kayak direp-rep Pak. Kayak ngerasa 20 orang ditiban lah, badan saya sakit, nggak tahan. Mulut nggak bisa ngomong, badan nggak bisa digerakin, kaki tangan nggak bisa diniin. Karena dulu pernah ngaji ya, jadi dalam hati baca aja lah, begitu mau bangun, udah berasa badan udah enakan, lari Pak saya tiba-tiba. Pas lari mau nutup, ngelihat itu gede banget, tinggi, bulunya hitam-hitam, kukunya panjang-panjang, terus lidahnya kayak bercabang 2 gitu. Itu saya kabur sekenceng-kencengnya, saya nggak sanggup itu nahan itu. Itu pas nyampe di security di lantai 14, itu saya langsung menggigil badan. Lu kenapa lu? Ada masalah apa? Enggak Pak. Nanti gue ceritain deh Pak. Lu anterin gue bisa ke basement Pak. Yaudah gue anterin deh ke basement tuh, ke bawah. Pas nyampe ke basement, ke ruang security, diinterogasi saya. Lu kenapa Bang? Ntar dulu Pak. Nah, kasih dah air tuh sama kepala komandannya itu Pak Dani. Kasih diminum. Kan gue udah bilang, jangan kerja malam, jangan lewatnya di jam 12 malam. Lu kalau bisa mah pagi lagi aja dah, udah aman pagi. Gak bisa Pak, kolam renang gue bermasalah. Lu ceritain deh emang ada apa? Nih Pak, gue ceritain nih Pak, awal gue pas masuk nih. Nah pas gue masuk ke ruang mesin, awalnya gak ada masalah apa-apa Pak, lagi awal pertama. Hari kedua, pas hari kedua, bunyi balancing tank Pak. Balancing tank gue digedor balik Pak. Tuh security-nya bilang, oh si kecil. Hah? Si kecil Pak? Maksudnya? Udah lu cerita lagi apa lagi? Nah yang tadi nih Pak, gue masuk ke ruang mesin, ke ruang istirahat gue yang di pojok itu Pak, yang di taman. Kenapa emang situ? Gue direp-rep Pak di situ. Direp-rep terus gue makanya kabur. Pas gue nengok ngeliat ada kayak bayangan gede tinggi, kukunya panjang, lidahnya bercabang 2 gitu. Dengan enaknya itu security ngomong, oh si gede di situ. Lah Pak, maksudnya Pak gimana? Lu bisa ceritain gak Pak? Maksudnya ini si kecil si gede gimana? Ini gue kerja di sini loh Pak, gue harus tahu lah. Ini kalau kayak gini gue gak nyaman nih kerja di sini. Udah terus udah lu pulang dah sekarang istirahat. Ntar gue ngomong sama pihak manajemen kalau lu gak enak badan. Udah saya pulang Pak. Pulang ke rumah, ketemu sama orang tua lagi, kita ceritain sama orang tua. Bu, nih ada masalah nih Bu di kerjaan. Nih Fadli diginiin nama makhluk-makhluk aneh lah, maksudnya badan ngerasa gak enak banget nih. Oh udah, ntar gak apa-apa itu mah. Nggak berani dia. Kalau udah pulang ke rumah dia nggak bakal ngelepasin lu, bakal hilang. Nah karena ibu saya di rumah suka kalau bahasa bilang suka ketempelan Pak. Jadi kalau setiap kesenggol orang yang kena kesurupan, nyenggol aja tangan coel masuk ke ibu saya Pak. Suka begitu. Nggak tahu lah entah dari keturunan atau gimana. Itu ibu saya suka begitu. Udah ibu saya cuma bilang udah nggak apa-apa. Yang penting kalau lu mau kerja dimanapun baca-bacaan. Terus kalau mau masuk ke WC juga baca-bacaan. Jangan sampai makhluk-makhluk kayak begitu ngikut-ngikutin lu. Ya Bu. Tapi nggak apa-apa kan Bu, Fadli Bu, nggak apa-apa udah. Lu seperti biasa tidur ya. Lu besok ntar lu kerja lagi kan malam kan. Iya Bu. Besok malam Jumat. Ya ibu cuma nyaranin. Jangan ke lantai 13 itu dulu. Ibu udah peringatin nih Pak. Jangan ke lantai 13 itu dulu. Udah saya gak mau ini dah. Ya udah dengerin deh apa kata orang tua dah. Masuklah di malam Jumat beneran. Nah kolam renang aman tuh Pak. Bersih, gak ada masalah apapun. Masuk pas makum kolam renang lagi seperti biasa. Jadi kalau setiap mau ke ruangan saya istirahat, buka pintu pelan-pelan Pak. Buka pintu pelan-pelan, ketakutan. Duh, yang itu ada gak sih sebenarnya? Gue takut nih yang kemarin nih ketemu itu lagi. Udah tuh, bawa alat pakuman sambil nengok-nengok ke belakang lu udah tuh. Ambil pakuman, ngurutin selang, makum seperti biasa, nyikatin.
nyikatin pakai alat sticknya. Pas lagi nyikatin, nah di situ kan ada kolam renang itu kan ada inlet itu yang buat sirkulasi air, buat nyembur. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Nah di inlet ketiga itu pas nyembur itu keluar cairan warna merah, Pak. Cairan warna merah. Oke. Di situ saya takutnya ada di pipa itu entah bangke atau apa yang mati di situ sampai ngeluarin. Saya takut, itu beneran takut deh. Makanya di situ sampai bilang, aduh, gua harus ke ruang mesin lagi nih, harus ngecek ke balansin tank juga, karena jalur pipa itu larinya ke balansin tank langsung. Duh, masalah gak ya di lantai 13? Itu saya mikir-mikir tuh, Pak. Begitu turun lantai 13, buka lift, kayak angin kenceng, bau bunga kamboja, Pak. Aduh, di situ makin berasa tuh. Aduh, nih gimana nih, gua tetap jalan apa enggak nih? Kalau tetap jalan ntar ketemu yang aneh-aneh. Enggak, ntar kolom bermasalah diomelin sama ini apa pihak manajemen. Aduh, deh bismillah deh, maju deh. Apapun yang terjadi, sampai mau masuk buka lift aja sampai ngomong, numpang. Saya mau ngerjain barang atau ngecek kolom, jangan diganggu ya. Saya sumpah saya mah penakut orangnya. Saya sampai ngomong sendiri tuh, Pak. Di ruangan itu. Nah, di situ saya bawa handphone sama handset. Saya daripada takut ketemu suara-suara yang aneh gitu lagi, saya pakai handset nih, Pak. Pakai handset, pas pakai handset, jalan masuk nyetel lagunya lagu-lagu kenceng lah, lagu-lagu rock lah, biar ngilangin rasa takut. Pas masuk ke ruangan mesin, nyalain lampu lagi, masuk seperti biasa, bongkar pompa, karena di kuping udah kedengaran musik, suara musik, jadi nggak aneh lah, nggak takut lah. Masuk ngecek lagi ke yang tadi sumber airnya itu kenapa jadi merah, ngecek ke atas, nggak ada masalah apapun, di balansin tank nggak ada masalah. Pas saya mau bongkar pompa, nah di kuping sebelah kanan bunyi suara. Bunyi suara itu langsung saya buka handset saya satu. Handset saya buka satu, saya dengerin jelas. Suara apaan itu ya? Udahlah. Ini mungkin pikiran negatif saya doang nih. Karena dari kemarin ketemu kejadian yang aneh-aneh. Dalam hati saya mikir gitu. Ya udahlah, saya bukalah, nyetel selawatan di handphone, murotal, ngilangin rasa takut aja. Begitu nyetel, baru satu lagu, saya bongkar nih. Biasa pompa kan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini baru pompa ketiga. Pas pompa keempat saya mau bongkar, bunyi lagi suara kuping sebelah kanan dekat samping balansin tank. Bunyi lagi suara, matiin. Suaranya gitu, Pak. Langsung saya buru-buru buka handset, saya jatuhin tuh handset saya kabur kan ruang mesin zigzag 3. Saya loncat, Pak, dari situ. Loncat, itu pintu ruang mesin saya tubruk sama badan saya. Saya tubruk, muka saya bercak-bercak hitam karena kan ruang mesin itu kalau kena exhaust nyedot, udaranya kesedot nih ke sini. Jadi ada bercak muka. Gitu. Buru-buru masuk, pas saya begitu keluar kan ke kanan. Kan kalau ruang mesin kan retro, dari kiri lagi kan. Saya keluar kanan. Nah, di pojok sebelah kiri kayak ada satu ruangan yang terbengkalai. Di situ ada semen. Semennya itu di belakang semen kayak ada sosok wanita, rambutnya ke depan begitu. Itu saya langsung mundur. Ini apa? Ya kan? Bang, nih kok ini di belakang gue begini, ini depan gue begini. Nah, pas saya nengok ke belakang, itu ruang mesin, kan lampu kalau dari dalam lampu nyorot keluar kayak ada bayangan, Pak. Bayangan tinggi, gede. Pokoknya gede deh, tinggi tuh. Itu mau arah keluar. Udah gue beraniin diri aja, udah samperin deh tuh. Yang lihat perempuan itu. Saya buru ke kanan, terus pas mau kanan lagi, saya nggak mau ngeliat ke sono. Itu tiba-tiba kepala saya tiba-tiba ke kiri sendiri. Tuh ngeliat. Pas ngeliat, langsung saya diketawain. Hihihi.
kebayang bro. Kabur saya langsung buru-buru. Klip pencet buru-buru. Ayo dong lip nyala. Udah deh saya langsung ke ini aja deh. Ke pintu darurat. Kan cuma naik 1 lantai doang ke lantai 14. Buru-buru saya naik ke lantai 14 tuh. Naik ketemu lagi sama security. Kenapa lagi lu? Gua gak berani cerita pak. Ntar aja dah. Yaudah lu ke bawah dah. Lu ketemuin komandan gua dah. Temu nih sama komandan. Pas turun lagi ke bawah. Ke basement dianterin sama security. Takutan kan. Pak jangan sampai mencet lantai 13 pak ya. Gue trauma nih pak. Gue takut nih. Padahal yaudah ntar cerita aja ke bawah. Udah nih turun ke bawah ke basement. Ke ruang mesin. Ke ruang security. Ngobrol nih pak. Ke ruang security. Pas ngobrol sama security. Komandan itu ada tuh. Komandannya Pak Dani. Kenapa lagi Deli? Astagfirullahaladzim pak. Gue gak sanggup nih pak. Gue kerja begini. Emang kenapa sih? Ada apa? Nih pak, gue ceritain deh pak. Nih gue ke ruang mesin pak. Pas gue ke ruang mesin, ada yang ngedehem pak, ngegerung di kuping handset, saya pakai handset. Ada yang ngegerung, suara begitu pak. Aduh, gue udah bilang si gede jangan suara begitu melulu. Ini kayaknya saya bilang pak, lu kayaknya ada sesuatu nih pak di ruangan itu sampai lu tahu semua nih pak. Bilang udah deh ntar gue ceritain dah, lu cerita dulu dah. Terus gue nyetel lagi pak suara nih pakai handset saya nyetel sholawatan. Ini security-nya yang langsung ngomong pas lu pakai handset dengar suara sholawatan, security-nya bilang ada suara lagi kan, suaranya bilang matiin. Oh stop lagi langsung bilang kok lu tahu pak? Oh udah berarti dia nih. Udah security ngomong kayak begitu doang. Aduh ini ada apaan nih pak kayak begini. Udah tuh pulang deh, saya istirahat, capek juga deh kerja kayak begitu. Pulang istirahat seperti biasa, cerita lagi sama orang tua, ngobrol. Udah gak apa-apa, lu mah cuman di tempat itu doang bermasalahnya. Dia gak bisa kemana-mana, dia cuma bisa stay di situ doang. Ibu ngomong seperti itu. Dia gak bisa kemana-mana, cuman di ruangan itu doang. Dan di jam 12 doang dia punya aktivitas di situ. Oh ya udahlah, seperti biasa balik lagi kerja. Hari berikutnya masuk di pagi. Nah teman saya nih yang masuk malam. Nah ini cerita lari ke teman saya. Saya masuk pagi seperti biasa, makum apa segala macam, nggak ada masalah. Sampai saya tidur di ruang mesin, saking saya mau penasaran sama yang kemarin-kemarin. Ini di ruang mesin sebenarnya ini kenapa sih? Sampai saya bukannya sombong atau gimana, cuman mau tahu ini kenapa sih ini security sampai kayak nutupin ada sesuatu di tempat ini. Ini apa? Saya sampai ngomong ke ruang mesin. Yuk, siapa nih yang mau ngomong? Coba dong. Ini ada saya bawa pulpen sama kertas. Saya cuma sampai suruh info yuk ada apa di ruang mesin ini. Karena saya siang mah nggak pernah takut karena emang siang itu nggak pernah kejadian apapun, nggak ada apa-apa. Nah temen masuk malam hari Rabu malam Kamis kejadiannya sama dia yang seperti saya lakuin. Balansin tank diketok-ketok digedor balik sama dia. Dia kabur. Udah pas masuk malam Jumat dia cerita ke saya nih pas masuk malam Jumat. Itu dia kejadiannya aneh. Pas malam Jumat dia masuk ke ruang balansin tank. Itu dia pas lagi bongkar pompa. Cerita dia, saya kan suka ke rumah dia main. Pas saya nanya dia resign, itu dia ceritain tentang itu. Dia bilang, gue udah gak mau bang kerja di situ, gue gak sanggup. Gue trauma, gue kerja aneh-aneh itu masuk malam mah. Ya emang kenapa? Nih yang paling parah nih bang, yang buat gue trauma nih. Gue masuk ke ruang mesin nih bang. Pas gue masuk seperti biasa, lu kan tahu gue kerjanya kayak gimana. Dan lu tau lah gue ini orang paling berani sama hal-hal kayak gini. Tapi gue baru kali ini gue nemuin yang kayak gitu. Gue masuk ke ruang mesin itu, gue udah ketawain bang. Ketawain gimana maksudnya? Dari ketawanya, hihihihihi, terus manjang. Dia langsung hibrid seperti saya juga kabur. Pas kabur dia kepleset. Pas dia mau loncat gitu dia kepleset jatuh ke bawah.
Jatuh ke bawah, dia ngeliat sebelah kanan di panel yang saya ceritain di awal, itu ada panel listrik semua di apartemen di hotel itu. Nah, itu kan panel tinggi tuh Bang, sampai ke langit-langitnya sekitar 3 sampai 4 meter. Oke. Panelnya itu. Nah, di samping panel itu ada space kosong lah. Sedikit, cuman 30 cm. Nah, di situ dia ngeliat tinggi gede. Berbulu, kukunya panjang-panjang, dia ngeliat. Sosok yang sama ya. Sosok yang sama. Tapi kalau saya samanya yang di ruang atas, ruang istirahat saya. Dia kabur langsung ke ruang masuk ke kanan, keluar kanan lagi, masuk lift. Kebetulan liftnya itu udah langsung kebuka dengan sendirinya tanpa dia belum mencet. Begitu dia masuk ke ruang lift, mau langsung ke basement, dia udah nggak pernah berani lagi naik lantai 14. Kalau saya kan biasa kalau ketakutan langsung lantai 14 karena ada security yang jaga. Kalau dia mau langsung ke basement, begitu dia mencet tulisan B1, basement 1, itu dia bilang katanya dia nyolok mata. Ada pala, apa sih, pala kayak pala doang, rambutnya panjang, ininya bopak sebelah. Yang bopaknya ini katanya matanya itu dicolok sama dia. Padahal dia ngerasanya itu basement 1. Begitu dicolok, dia bilang katanya di tangannya itu kayak getah-getah gimana gitu. Itu dia langsung pingsan Bang, nggak sadarin diri. Masuk ke diketemuin sama security yang bertugas keliling, dibawa ke UKS di gedung. Itu satu gedung santer Bang, cerita itu semua. Kenapa tukang kolom lagi yang kena? Cuman tukang kolom doang yang bermasalah. Nah, diceritain dah, kenapa lu bro gini-gini? Wah gila Pak, horor gue Pak, gue baru masuk malam nih, baru kali ini nih gue nemuin yang kayak begini nih. Ya udah deh, lu istirahat aja dah. Udah Pak, bilang sama pihak manajemen gue resign. Temen gue ngutusin resign. Nah, gue ke rumahnya, kenapa bro lu resign? Nah, dia ceritain tuh yang tadi tuh, begini-begini bro, gue nggak sanggup. Mungkin lu kali yang sanggup. Ya, gue mau gimana lagi? Orang ini udah tugas kerjaan gue. Dan lu kan tahu, gue ini leader di salah satu dulu di apartemen. Mau nggak mau gue mesti kerjain ini semua. Iya sih, tapi gue udah nggak sanggup deh Bang. Bilangin sama supervisor Bang, gue resign udah. Nggak berani gue kerja kayak gini lagi. Tapi kalau dipindahin ke tempat apartemen yang lu pegang nggak apa-apa deh Bang. Ya udah ntar gue omongin deh ya ke supervisor. Udah masuk malam jadinya saya. Yang pagi biasa aja, malam deh masuk. Cuman ibu udah khawatir. Ibu bilang, hari ini malam ini jangan dulu. Istirahat aja dulu, jangan masuk. Tapi pihak manajemen udah infoin Bu, katanya disuruh kerjain hari ini juga karena besok itu ada pesta kayak ulang tahun gitu. Pagi-pagi udah mesti rapi, steril, kolam renang udah harus bersih. Ya udahlah, karena udah ada challenge itu tuh dari pihak manajemen buat citra nama baik perusahaan saya kan vendor, buat lebih bagus lah. Ya udah dah, saya maju. Ibu saya cuma bilang, baca-bacaan ingat sholawatan yang banyak, jangan sampai kejadian yang kemarin terulang. Aduh, diingetin sama ibu, jadi ketakutan saya. Aduh, gimana ya? Ya udah dah, masuk deh, bismillah dah. Udah seperti biasa masuk malam. Kalau masuk malam kan jam 10 malam baru absen. Masuk malam ke pantry dulu, ke tempat makan karyawan. Yang prasmanan itu engineering, cleaning service, security lagi pada ngobrol. Nah, saya ngikut nimbrung nih Pak. Pas nimbrung, minum kopi bareng sama dia. Bro, kemarin ada cerita apa? Nggak ada Pak, nggak ada cerita apa-apa. Gue ngobrol sama engineering. Bang, kemarin lu masuk malam juga kan? Iya. Lu ke lantai 13 gak? Agak. Oh, bang kenapa? Lu tumben cerita itu? Ada cerita yang aneh ya? Iya Pak, nih gue cerita deh sama lu dah. Gini-gini. Wah, ada yang aneh nih Pak, cerita gini-gini. Pas gue lagi ngobrol sama engineering, tiba-tiba engineering nyaut. Wah, yang lu omongin. Hah? Lu mau ngomongin apa?
Ini gua yang ngomong, bukan lu. Aduh, langsung kan saya langsung berinding. Langsung mundur. Pak, lu kenapa pak? Lu kan ngomongin gua kan? Hah? Lu juga dipegang kan sama ibu lu kan? Hah? Hah? Oh. Wah, serupan nih langsung saya bilang mah. Waduh, saya buru-buru udah ke security. Pak. Temen lu kenapa pak? Engineering pak kesurupan tuh. Masuk nih ke security ngomong. Lu siapa? Hah? Mau apa? Lu nakut-nakutin anak-anak kolam renang maksudnya apa? Lu kan yang ngurung gua di sini. Tuh yang kesurupannya ngomong kayak gitu ke security yang namanya Pak Dani itu, yang komandan. Lu kan yang ngurung gua di sini. Ya gua harus tanya, lu kenapa ngurung gua di sini? Wah, di situ langsung saya bilang, ketemu nih jalurnya nih. Kenapa nih security dari kemarin ngomongnya begini, ngomongnya begitu? Ternyata dia kebuka nih omongannya nih. Langsung udah deh, lu keluar dari tubuh ini. Gak pantas lu di tubuh ini. Lu mau keluar apa gue keluarin? Nih security ngomong, Pak, tar dulu pak, gue mau tahu dulu nih dia ngomong maksudnya apa? Ganggu kita selama ini. Lu takut kebongkar kan? Digituin sama tuh yang kesurupannya. Langsung kan kita semua engineering, cleaning service pada bertanya-tanya. Apa sih yang disembunyiin nih? Emang nih cerita dari kemarin banyak masalah di lantai 13 ini. Tapi ada masalah semua ya? Iya. Tapi nggak tahu sumbernya apa. Kenapa penyebabnya. Udah tiba-tiba langsung sadarin diri. Ngomong, Bang, lu kenapa pada ngeliatin gua semua? Lu kesurupan bang. Gila lagi ngobrol sama gue tiba-tiba lu kesurupan. Gue takut tuh tiba-tiba langsung ngejelik mata lu ngomong kayak begitu. Gua kan yang lu omongin. Kenapa? Hah? Ini gua dia ngapain ngomong kayak begitu. Waduh. Langsung dia tuh saya ngobrol sama security. Pak ini gimana Pak Dani? Ini kenapa sih sebenarnya? Deadly, lu pulang aja. Nggak usah kerja dulu. Bahaya malam ini. Tapi kalau renang besok gimana Pak? Gini aja deh. Obat lu gue udah siapin tuh. Jadi kan saya naruh obat kolam renang adanya di ruang mesin Pak lantai 13. Jadi saya udah disiapin nggak taunya nih sama security. Dia tahu kali malam ini bakalan kejadian apa. Yeah. Nah dibawain tuh obat saya ACL, granular, kaporit, PAC, soda as, semua udah siapin. Lu kerjain di sini aja deh, di kolam renang aja. Ntar uapnya kebawaan Pak. Itu ruang mesinnya ntar gue nyalain pompanya kan bisa manual bisa otomatis. Kalau mau otomatis gampang ntar anak buah gue yang turun ke bawah lantai 13. Lu yakin anak buah lu kan gak ada yang berani? Ya kalau 4-5 orang masa gak ada yang berani dulu? Ya juga sih. Ya udah deh, seterah lu deh ya. Yang penting gini aja dah, kita tulis di atas kertas hitam di atas putih. Kalau kejadian apa-apa, lu yang tanggung jawab Pak ya sama pihak manajemen. Gue nggak mau bermasalah nih. Iya udah, tulis, udah deh serahin tugas sama pihak engineering. Kalau urusan pompanya, kalau urusan kolom gue udah rapin semua Pak. Gue pulang, ibu gue ngomong, tumben lu udah pulang jam 11:30. Iya Bu, nggak tahu tadi ada aneh Bu. Kenapa? Engineering kesurupan. Aduh, ibu gue ngomong kayak gitu. Wah, Bu, terus udah itu kan peringatan buat lo. Jangan kan gue bilang jangan masuk malam ini. Udah lu istirahat dah. Udah istirahat seperti biasa tidur. Nah, siang gue telepon supervisor gue. Pak Robi, ini gimana Pak? Gue pindah lagi aja deh ke apartemen. Parah nih tempat. Nggak yakin gue bisa kerja di sini. Ini gue udah bertahan mau sampai sebulan ini aja gue udah alhamdulillah. Kemarin tuh temen kita gue samarin namanya Andri, dia sampai bilang resign Pak, nggak sanggup. Ya udah deh tanggung seminggu lagi kan kerja sama kita sama vendor kita nih, vendor kita sama dia seminggu lagi lu kelarinnya tuntasin dah. Syukur-syukur diperpanjang, nggak diperpanjang ya udah kita lepas. Aduh, ya udah dah. Jalanin lagi nih seminggu lagi nih Pak ya. Tapi ya udah lu jangan masuk malam, masuk pagi aja. Ya udah. Masuk pagi seperti biasa. Nah, kolamnya hancur lagi nih Pak. Mau 2 hari kemudian saya mau lepas kontrak apa enggaknya. 2 hari kemudian penilaian lah ibaratnya. Waduh, hancur lagi nih kolam. Gue mesti ke ruang mesin lagi nih malam-malam.
Saya ngeberaniin diri ngajak anak kampungan saya, bocah-bocah lah 2 orang. Lu mau duit ya? Mau lah bang, temenin gue yuk. Makum kolam renang. Oh ya udah, berapa duit bang? Cepet lah 1 orang 200. Apa-apalah gue buang duit deh. Dia makum nih, kelar makum gue suruh 1 orang ngikut gue ke ruang mesin. Masuk ruang mesin, pas masuk ruang mesin gue sama temen sama deden gue nih 2 orang nih. Yang satunya lagi di atas, satu lagi sama gue nih. Masuk ruang mesin. Seperti biasa deh. Naburin obat ke balan sinteng, pompa. Ini bocah, namanya bocah. Bersuwil, Pak. Buang bersuwil deh. Pas bersuwil. Siul ya. Iya bersiul lah. Bersiul. Langsung di balan sinteng bunyi. Duk. Kenceng, Pak. Berkali-kali. Aduh. Apa nih? Ya kan, takutnya pompa karena di apartemen yang lalu saya balan sinteng pernah jebol, pernah pecah, banjir ke basement 1 basement 2 karena penampungan airnya itu bisa 300 liter. Aduh, takutnya kejadian itu lagi nih. Ngecek semua balan sinteng pakai senter. Aman suaranya. Cil, lu jangan bersuil-suil di tempat kayak gini. Emang kenapa sih bang? Orang nggak ada apa-apa, biasa aja juga. Lagian juga ruangannya tenang-tenang aja. Ya udahlah, selalu gue bilang. Nah, gue ngomong, Cil, lu ke itu ke depan lift. Tadi gue lupa, ada yang gue taruh tuh tablet kaporit. Oh ya udah, dia keluar pas di lift. Dia iseng nih, namanya anak kecil kan, masih bocah, masih umur 16-an lah. Tangga darurat dia buka, dia ngelongok doang ke bawah. Dia pingsan banget ya. Gue balik lagi, dia pingsan ada di situ. Nah kan gue bawa dulu ke atas nih, gue bopong. Pas bawa ke atas ngobrol nih sama gue. Cil, lu kenapa kok tiba-tiba pingsan? Bang, ini tempatnya aneh ya bang nih. Tempat kerjaan lu. Kenapa bang? Enggak, tadi gue penasaran. Nggak tahu lah, jiwa gue kan penasaran nih. Ngelihat ada tangga darurat. Sesepi apa sih tangga darurat? Imajinasi dia keluar nih, namanya masih bocah. Dia buka, dia bilang, terus gue ngeliat ke atas bang, nggak ada apa-apa. Gue ngeliat ke bawah, sampai turun ke bawah ke basement tuh kelihatan tuh bang. Namanya tangga darurat kan sampai ke bawah pak. Ngeliat, nah sekitar 1, 2, 3 itu gue ngeliat pocong bang. Nah di situ gue perhatiin, gue cuma jelasin itu pocong. Apa takutnya bantal guling yang ditaruh di hotel situ yang nggak dipakai, karena di sebelahnya kayak ada kursi nggak kepake di situ, mungkin buat ganjelan pintu di situ atau gimana. Nah pas gue lebih jelasnya lagi, dia naik bang, jikjak pocongnya. Nah pas jadi nih gue di sini nih tangga turun, tangga lagi nih, pas di sini mau nyamperin ke gue langsung pingsan bang. Waduh, berarti nih tangga darurat juga ada aneh nih di sini. Udah deh, saya buru sama engineering nih, semua sama bocil nih semua. Balik. Gue bilang, pas balik, security ngomong, besok ketemu gue ya pagi ya. Ada yang gue mau ceritain. Nih diceritain nih sama security semua tentang kejadian-kejadian yang ada di sini semua. Ini diceritainnya cuman sekedar lu tahu aja nih. Lu jangan ngerekam juga yang ada yang gue ceritain. Ini dari awal lu kerja di sini, gue ngecek semua CCTV kejadian. Lu semuanya ada di CCTV semua. Oh, okay. Termasuk lu ketemu sama siapa. Ntar gue ceritain di sini. Ya udah, gue penasaran nih bang. Pulang deh, Pak. Gue pulang ke rumah, gue ngobrol sama ibu gue, Bu, gini. Ya udah nggak apa-apa. Aman kan? Seenggaknya badan lu aman-aman aja kan, nggak ada masalah. Nggak ada sih bu. Ya udah. Tapi security mau cerita. Oh dia yang mau cerita. Ya udah biarin deh. Ibu sampai ngomong kayak gitu. Ntar biar ceritain sama security lu aja. Ceritanya sama gak ntar sama gua. Ya udah. Masuk deh tuh. Masuk malam. Masuk pagi. Masuk pagi ngobrol nih sama security Pak Dani. Pak, apa yang lu mau tunjukin ke gua sebenarnya?
nih gue udah besok tinggal perpanjang kontrak apa enggak nih. Lu sekalian aja dah, gue mau tahu juga nih tempat historinya gimana. Udah santai dulu, lu mau ngopi gak? Boleh deh pak. Ya udah ngopi dulu, santai. Kita ke ruangan CCTV yuk. Masuk lah tuh. Di basement 2. Basement 2 itu ruang monitor semua area CCTV gedung. Dicek semuanya ada semua. Jadi setiap lu kerja, gua yang ditugasin buat mantau lu. Mau dari rumah pun gue pakai handphone tinggal lihat ada CCTV-nya. Gue dikasih kewenangan karena gue komandan security di sana. Ya udah, dibuka sama dia. Awal pertama lu masuk ke ruang mesin, ya kan? Nih lu ke dalam ruang mesin kan? Jadi gue CCTV-nya itu gue nggak bisa lihat yang di dalam lu ruang mesin lu. Gue bisanya lihat panel CCTV-nya, arahnya ke panel, sama ke depan lift. Nah, lu kenapa lu bilang kan ada suara gedor-gedor kan? Gedor-gedor 3 kali kan? Itu anak kecil. Aduh, anak kecil pak, maksudnya? Nih asal lu tahu aja, gua nggak cerita kemanapun sejarah nih tempat. Nih ada yang meninggal di kolam renang ini, anak kecil kelelep. Karena nih ada kolam kecilnya kan cuman batu doang tuh. Iya. Kolam kecil ukurannya sedengkul lah. Anak kecil mah bisa berenang di situ. Nah kesininya sekitar 1,5 meter sampai ke ujungnya 2 meter pak kolam renangnya. Nah itu kejadiannya sore habis maghrib. Anak kecil ini ada baby sisternya. Nih baby sisternya lagi asik telepon katanya. Ini anaknya tiba-tiba berenang di situ. Pas di situ nggak ada jegatan, nggak ada pembatasnya pak. Di nyemplung langsung kelelep, nggak bisa megang apapun. Nih susternya dengan enaknya telepon di pinggiran sambil samping air mancur. Dia pikir lagi kolam renang kan ada beberapa anak kecil juga. Cuma namanya anak kecil nggak terlalu merhatiin ini. Terus orang tuanya lagi pada sibuk. Biasa kalau di hotel-hotel gitu orang tuanya sibuk sama handphonenya masing-masing. Kelelep tuh anak, kelelep meninggal di situ. Diangkat sama security, nyemplung, diangkat, masih ada napas dikit lah dibilang, dibawa ke rumah sakit meninggal. Security-nya baby sisternya ini dipecat, tapi di hotelnya itu di skip pak masalah itu, karena kan citra nama baik kan. Pihak-pihak hotel juga di skip hal-hal itu. Ini kejadian kelalaiannya dari baby sister ini, bukan dari pihak pengelola hotel. Pengelola hotel tuh nggak ada lifeguard gitu, karena emang di hotel kan. Terus juga kolam renangnya cuma 1,5 sama 1,8 hampir 2 meter, belum nyampe 2 meter. Kita berenang aja cuma sampai di leher doang masuknya, nggak ada masalah. Nah pas dia bilang lu keluar lagi kan, pas lu keluar ke kanan di pojokan situ kayak ada ruangan kecil kan. Iya, lu ngeliat bayangan perempuan di situ kan, ada perempuan kan, itu si Noni. Noni itu orang Belanda pak? Bukan, itu gue samarin. Jadi namanya ada, lu pun juga perlu tahu. Gue cuman namain itu si Noni. Cuman perbedaan namanya itu agak-agak mirip. Cuman biar lu tahu lah. Nih, ini kejadiannya sekitar 2009. Dia depresi sama cowoknya, mungkin ditinggalin gimana, dari lantai 8 dia loncat. Loncatnya itu ke taman, jadi pas di hotelnya pinggirannya itu kenanya di kolam renang. Pas payung kolam renang jatuh, jeblak gitu. Pokoknya sekitar 8 tingkat lah. Kalau 1, 2, 3, 4 sampai 8 kan itu udah kolam renang kan ada di lantai 14. Jadi sekitar dari 14 sampai ke atas itu sekitar hampir 6 sampai 8 lantai. Dia jatuh ke bawah kena payung yang kolam renang. Meninggal di situ, skip juga semua orang-orang situ. Sampai security semuanya di skip. Cuman kasih tahu sama pihak keluarganya aja. Ini bermasalah, dia depresi begini-begini, akhirnya dia seperti ini. Ya orang tuanya juga mungkin dia cat-catan sama anaknya kali. Ya udah nggak jadi masalah.
Nah, yang lu buru-buru keluar dari ruang mesin, yang lu tiba-tiba ada bayangan hitam, kan gue kelihatan dari CCTV dalam. Itu sosoknya gue tahu itu siapa, itu si gede kan. Aduh, segede siapa pak? Udah, ntar gue ceritain nih. Nih, si gede itu pas gue masuk ke pertama kali kerja di security di situ, itu gue ceritain sama komandan gue sebelumnya. Jadi bangunan hotel ini, umumnya kalau orang setiap mau bangun gedung, bangun hotel, kayak ada tumbal kepala lah, kepala sapi, ataupun ritual-ritual apalah. Nah, ini yang punya gedung ini dia nggak percaya sama hal-hal seperti itu. Nah, yang tanah kosong itu dia mungkin penghuni situ minta kepala sapi, tapi nggak pernah disetujuin sama hal-hal seperti itu. Dia nggak percaya, yang punya hotel itu dia nggak percaya sama hal-hal seperti itu. Bangunlah seperti biasa, ada kejadian aneh, pokoknya ada yang meninggal lah di hotel itu pas lagi ngebangun. Itu di skip semuanya, mungkin kelalaian petugas atau apa, masih nggak percaya dia. Bangun hotel udah jadi, nah pas udah jadi itu kejadian setiap lantai itu ada masalah, setiap kamar katanya, kalau kata security-nya setiap kamar itu ada kejadian masalah. Pas dia masuk, nggak taunya nih dia ini ngerti sama hal-hal seperti itu pak. Nah dia ditugasin nih sama pihak manajemen hotel, lu minta tolong dong panggilin ustadz atau kiai buat menetralisir tempat ini biar nggak diganggu-ganggu hal-hal seperti ini. Mungkin nih pesaing bisnis atau gimana, bahasanya dia orang mah. Dicek sama dia, nggak ada pak, gini-gini. Nah pas ada satu karyawan yang kesurupan, dia tiba-tiba ngobatin. Itu dia jadinya yang dipanggil, yang disuruh, kayaknya lu bisa bang nih, tapi lu kenapa nggak ngomong-ngomong? Alah, saya nggak mau pamer pak, kayak gini-gini apaan pamer? Ya udah, tapi bisa gak ngatur ini? Coba saya interaksi sendiri ya pak. Nah dia cerita nih interaksi. Nah nih yang si gede ini dia ngamuk sama pihak ini karena dulunya udah ngejanjin mau taruh kepala sapi itulah buat pembangunannya, akhirnya nggak diturutin. Nah dia teror semua tempat sama anak buahnya dia katanya. Nih anak buah gue taruh deh ya setiap titik, setiap tempat, bahasanya yang kesurupan ini nih. Oh terus mau lu apa gini? Ya udah nih karena dia orang ngerti kan, orang dunia kayak gitu, akhirnya dia baca-bacaan gini, dia bikin satu tempat. Ya udah nih, gua kasih lu tempat di lantai 13 ini. Terus di ruang mesin ini tempat wilayah lu. Nah, dia itu siram sepanjang tempat itu. Jadi, nih makhluk nggak bisa kemana-mana. Dia bisanya ke tempat lantai 13 sama lantai 14. Lantai 14 kenapa bisa? Karena yang tempat saya istirahat itu, yang saya nemuin itu si gede itu nyambung ke bawah ruang mesin, Pak. Oke, paham. Nyambung ke ruang mesin itu. Makanya itu jalurnya dia. Kalau dibilang itu dia nggak bisa keluar dari batasan ruang mesin lo, karena gue udah taruh penjaga lah, siram air gitu. Dia nggak bisa kemana-mana. Dia bisanya ke situ sama ke atas, sampai ke bawah. Ke ruangan yang lain nggak bisa. Itu udah gue netralisir. Nah pas udah itu, yang lu lihat itu perempuan di pojok situ, itu dia minta tolong sebenarnya, mau minta tolong didoain sama lu. Maksudnya gimana pak? Karena yang namanya orang yang namanya setan nih, makhluk-makhluk kayak begitu, dia tahu apa yang lu bawa, apa yang lu pegang, dia tahu. Kayaknya lu bisa nih buat doain dia supaya dia kembali ke alamnya. Ya kan saya bilang, saya nggak ngerti pak sama yang kayak gitu-gituan. Iya makanya nih gue jelasin sama lu. Lu mau gak ngobrol sama nih? Siapa tahu lu bisa bantu dia. Nggak deh, gue takut sama yang kayak gini, nempel-nempel gue lagi. Ya udahlah, lu intinya mau lu lanjutin apa enggak kerja di sini? Ya gue tinggal lanjut dari kontraknya aja pak, kontrak kerjanya. Nah ini gue minta tolong sama lu ya, lu skip hal seperti ini. Iya pak, nih yang terakhir ini yang gue belum temuin nih pak Deli. Pas lu kejadian lu keluar dari tempat lu santai istirahat, lu direp-rep, nih tiba-tiba kolam renang nih, lu lihat nih, gue buka nih,
CCTV. Tek, dibuka ada replaynya. Set, dari arah tempat gua lari itu kayak ada bayangan hitam masuk ke kolam renang, air buyar, buar kenceng. Tapi nggak ada siapapun di situ. Itu yang gue masih mikirin itu apa sebenarnya. Entah takutnya dari eluhnya, bawaan eluh, apa emang tuh ada makhluk yang lain yang ada di situ. Udah sampai di situ gue sampai bilang, kacau nih tempat lah. Lu makin ceritain kayak gini Pak, gue makin nggak berani kesini-sini lagi. Intinya lu masih mau jalan nggak? Ya kalau emang nih kontrak diperpanjang, ya gue paling nyuruh anak buah gue yang kerja di sini lah, yang dari apartemen gue tarik ke sini, biar gue tetap aja di apartemen. Oh ya udah, pas dari situ nggak ada lagi yang berani kerja di situ. Sampai saya ini masih suka kontak-kontakan sama security di sana, si Pak Dani. Pak, gimana Pak setelah gue? Nggak ada yang sanggup deh selain lu. Lu masuk 1 bulan aja di sini udah termasuk hebat. Yang lain masuk 1 minggu resign, 1 minggu resign, 1 minggu resign. Kejadiannya aneh-aneh dah. Entah dia lagi makan piringnya minggir sendiri, terus lagi minum di atas airnya tiba-tiba muter. Aduh, banyak tuh kejadian itu. Masih kejadian itu. Terus lu masih, kan gue udah pernah bilang sama semua vendor-vendor yang lain, jangan masuk malam, terutama jam 12. Karena jam 12 itu di ruang mesin itu, pas gue kurung dia di situ, nggak taunya di pojokan yang di balancing tank lu itu yang gedor-gedor itu kayak ada portal. Dili, gue pernah ngeliat ada portal di situ. Maksudnya portal Pak, kayak gerbang gaib gitu ada di tempat itu. Nah untuk yang lagi nonton saat ini, kalau emang benar-benar bisa ngelihat kejadian itu, kalau ada yang ngerti, yang paham seperti itu, ya boleh dibantu ngecek semuanya. Berarti yang apa namanya ngurung si makhluk ini si Pak Dani ini ya. Pak Dani ini. Makanya si siapa yang kesurupan ini nyebut si Iya, nyebut dia. Kan lu yang ngurung gua di sini. Hah? Lu kan yang giniin gua sampai ngomong kayak begitu. Oke, berarti Pak Dani ini emang udah lama lah dia di hotel itu. Udah lama dia. Udah bahasanya dia ini hotel baru dibangun sekitar 2-3 tahun, dia langsung masuk kerja di situ. Dia tahu kejadian itu semua. Jadi komandannya itu, jadi dia itu emang ngerti-ngerti hal-hal seperti itu. Sampai sekarang orangnya masih kerja di situ. Oh masih kerja, berarti ini hotel ini masih beroperasi sampai saat ini? Masih beroperasi sampai saat ini. Masih rame. Masih rame. Tapi dibilangin juga sama dia, kalau setiap kerja di sini jangan masuk malam. Tapi emang kayak dibuat-buat loh. Ini tempat kalau kolam renang bermasalah, kayak dibikin seolah-olah malam lu harus masuk. Lu harus tahu nih gua ada di sini. Kayak dibikin gitu loh. Tapi kan kalau memang kerja di tempat lain gitu nggak cuma di hotel aja sih, di tempat lain juga kan ada sip-sipan ya. Memang kalau udah ketemu sipnya malam ya malam gitu. Iya. Nggak bisa kita milih nih. Oh lo jangan masuk malam gitu. Iya kan? Iya. Udah security ngomong kayak gitu. Cuman kan dari pihak vendornya bilang, lu bisa ngejamin ke Pak sama pihak manajemen. Ya kan, gue mah bisa aja masuk pagi, gue malah seneng. Sama vendor-vendor yang lain malah seneng masuk pagi ketimbang masuk malam. Oke. Nah setelah itu berarti Bang Fadli di situ cuma bertahan 1 bulan aja. 1 bulan. Kan sesuai kontrak ya. Kontraknya itu kan emang kontrak 3 bulan. Yang 2 bulan itu masalah melulu tuh. Jadi setiap yang kerja di situ pada resign seminggu resign. Nah dipanggil lah saya nih terakhir yang dari apartemen di Jakarta juga. Lu kan leadernya nih. Lu tinggal nyuruh anak buah lu 1 yang lu percaya untuk apartemen ini lu pegang deh. Lu yang bantuin gue di hotel sono. Oh ya udah deh Bang, kita gue rapin deh sono. Nggak taunya gue yang bermasalah di sana. Masalah ketemu yang kayak begini, aduh lebih parah. Itu seru banget ya, gangguan yang apa namanya, ganggu Bang Fadli selama di sana. Dari cerita itu aja sampai ke depannya saya ketemu yang kayak begini terus cerita-ceritanya.
Oke, Bang Fadli terakhir, Bang Fadli mungkin ada tambahan atau pesan-pesannya ke penonton di rumah, silakan kalau ada. Buat yang ngedengerin video ini, tolong buat yang ngerti-ngerti, yang paham-paham dunia seperti ini, coba ceritain. Pernah gak ngerasain apa yang saya rasain? Khususnya untuk cleaning service, engineering, ataupun security. Ini pasti nemuin hal-hal seperti ini. Itu aja sih, terima kasih. Oke, Bang Fadli, terima kasih. Oke, Backpackers, setelah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Fadli. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683 atau di 0858 47600 683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bang Fadli, terima kasih waktunya. Tapi setelah itu di kerjaan baru nggak ada gangguan lagi ya? Ada. Oh, ada? Ada, Pak. Waduh, seru banget. Oke, nanti kita cerita ya. Boleh. Sampai jumpa.